Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Mendengar pertanyaan Cair, Ksatria pahlawan keempat tertawa, diterima. Bagaimana mungkin kami bisa menerima? Jika itu masalahnya, mengapa Kaisar Dewa Iblis mengirim legiun keduanya untuk menyergap kita? Mengenai kondisi yang diusulkan oleh Kaisar Dewa Iblis, aliansi menyimpang menjadi dua sisi yang berbeda. Yang pertama terutama didukung oleh kuil Ksatria, kuil pembunuh kami, dan para pemimpin kuil prajurit. Mereka semua menentang keras untuk memberikan Long Hao Shen, dan tidak memiliki margin untuk negosiasi. Secara khusus, kuil Ksatria menyatakan bahwa jika mereka memutuskan untuk menyerahkan Long Hao Shen, mereka akan memilih untuk keluar dari aliansi. Apa? Mendengar kata-kata Ksatria pahlawan keempat, Long Hao Shen segera merasakan darahnya naik, seluruh tubuhnya menggigil. Kuil Ksatria benar-benar akan keluar dari aliansi hanya demi aku. Ksatria pahlawan keempat melanjutkan, reaksi kuil prajurit tidak kalah dengan kuil Ksatria. Qiyu Haohan membalik meja, matanya terbuka lebar. Menyebutkannya, sebagai kepala aliansi kuil, Yang Haohan seharusnya tidak begitu kategoris dalam keputusannya. Qiyu Yonghao adalah orang yang memaksanya untuk bertindak seperti ini. Dia berkata bahwa jika kuil Ksatria siap untuk meninggalkanmu, kuil prajurit tidak akan mengeluarkan biaya untuk membelamu. Kemudian di pihak kuil asasin kami, kepala kuil Seng Yue menyebutkan bahwa sebagai cucu menantunya seperti Anda, siapapun yang mencoba menyerahkan Anda harus menginjak mayatnya untuk melakukan itu. Mencapai titik ini, ekspresi wajah keempat pahlawan pembunuh tersembunyi menjadi aneh. Pada saat pertemuan itu, dia juga hadir sebagai perwakilan dari kuil asasin, dan masih mengingat situasi aneh itu dengan sangat jelas. Perwakilan 6 kuil besar bahkan belum memulai pertemuan saat Qiyu Yonghao membuat pernyataan ini. Setelah itu, kepala aliansi senior menyatakan bahwa Long Hao Shen adalah satu-satunya penerus kuil Ksatria. Jika aliansi sampai pada keputusan akhir untuk menyerahkannya, kuil Ksatria akan keluar dari aliansi. Menambah pernyataan Seng Yue itu, keheningan total menguasai seluruh ruangan. Setelah itu, kepala Seng Yue melompat-lompat, mengejutkan kepala 3 kuil khusus sihir. Awalnya, Ksatria tersembunyi agak tidak menyetujuinya. Bukankah itu hanya anak muda di bawah 20 tahun? Bahkan jika dia sangat diberkati, dan bahkan jika aliansi kuil tidak berencana untuk menyerahkannya, tidak perlu bagi para kepala kuil ini untuk bertindak begitu berani. Namun akhirnya, perubahan mulai tampak pada sikapnya sejak ia bertemu dengan Long Hao Shen. Benar, itu adalah kapten pasukan perburuan iblis yang dapat membawa pasukan perburuan iblis kelas komandan untuk secara paksa memblokir jalan legiun kedua Kaisar Iblis, dan membunuh setidaknya 1/5 dari mereka, melukai 1/3 dari barisan mereka. Bagaimana mungkin para kepala kuil tidak peduli dengan masalah seperti itu? Diberi waktu yang cukup, anak muda ini pasti akan menjadi legenda bagi aliansi di masa depan. Mendengar kata-kata dari keempat heroik assassin knight, Long Hao Shen sudah berada di luar keadaan emosional yang diaduk. Hatinya tampak dekat dengan pembakaran, meskipun disposisi tegas. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa demi dirinya, ketiga kepala kuil ini akan sangat protektif. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga untuk melayani aliansi, dia dapat membalas emosi yang mendalam ini. Pembicaraan berlanjut, dari sikap ketiga senior ini, suasana seluruh pertemuan berubah. Awalnya, banyak petinggi aliansi tidak mengenal Anda, tetapi dengan itu, Anda mendapatkan reputasi yang hebat. Setelah itu, kepala kuil penyihir masuk, memimpin 3 kepala aula lain yang datang atas nama kuil penyihir, dan menenangkan semua orang, sebelum menganalisis kondisi Kaisar Dewa Iblis. Pertama-tama, masalah jemaat adalah kondisi Kaisar Dewa Iblis, mengklaim 1 orang, dan apakah dia akan diambil sebagai alat tawar untuk menghindari dimulainya Perang Suci. Ini sendiri tidak biasa. Dari 2 kemungkinan, satu adalah bahwa mereka awalnya berencana untuk memulai Perang Suci, tetapi hanya mencari alasan. Dan seandainya Anda sudah ditangkap oleh Iblis, itu masuk akal karena kami tidak mungkin bisa menyerahkan Anda. Kemungkinan kedua adalah keberadaanmu bisa mengancam kekuasaan iblis. Hanya penjelasan ini yang akan membuatnya memandang Anda begitu penting. Tapi apapun motifnya, kamu tidak mungkin diserahkan,
jadi ketiganya tidak perlu bertindak begitu emosional. Ini hanya disebut dibutakan oleh kekhawatiran seseorang. Mendengar kata-kata ksatria tersembunyi keempat, rekan Long Hao Shen akhirnya santai. Sejak aliansi mencapai konsensus, Long Hao Shen secara alami aman. Ksatria pembunuh tersembunyi keempat tersenyum, sisa pertemuan menjadi lebih menarik. Long Hao Shen, informasi orang dalam Anda telah sepenuhnya terungkap, karena kuil ksatria tidak mungkin menyembunyikan informasi yang terkait dengan Anda. Bagaimanapun, ini terkait dengan seluruh aliansi, dan bagian kedua berkaitan dengan memperkenalkan segala sesuatu tentang Anda. Han Yu bertanya, lalu, apa yang aliansi putuskan tentang Kapten? Ksatria tersembunyi keempat menjawab, ini tidak dibahas saat itu. Itu dibahas secara pribadi oleh kepala kuil, jadi saya tidak tahu tentang detail spesifiknya. Hanya perintah bahwa jika ada yang menemukanmu, mereka harus segera membawamu ke kubu terdekat. Kemungkinan besar, Anda harus bertemu dengan kepala sekolah Seng Yue untuk mengetahui jawabannya. Setidaknya tidak ada hal buruk yang akan keluar. Dalam proses dia terbang ke Exorcist Mountain Pass, ksatria tersembunyi keempat mengetahui lebih banyak tentang pasukan perburuan iblis ini. Selain Long Hao Shen, energi spiritual yang lain tidak mengizinkan mereka untuk mempertahankan penerbangan yang begitu lama. Tapi jangan lupa kemampuan seperti curang yang dimiliki Han Yu untuk memungkinkan grup melampaui batas mereka. Jadi di tengah jalan, ketika semua orang hampir kehabisan konsumsi energi spiritual mereka, dia mengaktifkan kompor spiritual berkah cahaya. Dalam waktu singkat, semua orang memulihkan seluruh energi spiritual mereka. Kegunaannya yang kuat bahkan mempengaruhi ksatria tersembunyi keempat. Dengan pengalamannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa ini adalah jenis kompor spiritual pendukung yang langka. Tapi dia sebenarnya belum pernah mendengar tentang kompor spiritual seperti itu. Awalnya bersemangat tentang prospek Long Hao Shen, dia datang untuk mendapatkan minat di seluruh timnya. Seperti kata pepatah, memang tidak ada prajurit miskin di bawah jenderal yang baik. Dengan kekuatan menakjubkan Long Hao Shen ini, bagaimana mungkin rekan-rekannya kurang? Meskipun demikian, dia tidak mengajukan pertanyaan ini. Kelompok Long Hao Shen berpura-pura telah menggunakan gulungan bumi, tetapi dengan mengamati dengan mage di tim mereka tidak menggunakan elemen bumi. Lebih tepatnya, tidak ada pengguna elemen tanah di tim ini. Kota Exorcist sama mengesankannya, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali kelompok Long Hao Shen datang, kota ini bahkan lebih hidup. Di kota, orang-orang keluar masuk, benar-benar pemandangan yang ramai. Orang-orang sibuk ini semua tampaknya terkait dengan pertahanan kota. Kelompok Long Hao Shen bahkan melihat beberapa penjaga mengangkut persenjataan berat menuju luar kota. Setelah mendapatkan informasi yang akurat dari keempat Heroic Knight, Long Hao Shen merasa agak berat. Mengingat kecerdasannya, jika dia tidak menebak apa alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis memberlakukan kondisi seperti itu pada aliansi kuil, dia tidak akan layak disebut sebagai dewa pilihan. Hao Yue, saudaraku yang baik, pendahulu seperti apa yang kamu miliki? Di duniamu sendiri, kamu dianggap sebagai bencana yang mengerikan, dan kali ini, bahkan Kaisar Dewa Iblis menunjukkan ketakutan seperti itu kepadamu, sebenarnya tidak keberatan untuk memicu perang suci. Apakah potensi Anda begitu menakutkan? Long Hao Shen memang yakin bahwa Kaisar Dewa Iblis tidak meluncurkan perang suci ini demi dirinya, meskipun statusnya sebagai dewa pilihan. Dalam sejarah panjang antara Demonkin dan umat manusia, orang-orang pilihan dewa telah muncul sebelumnya. Misalnya, ini adalah kasus Sion of Samsara pada waktu itu, bukankah itu sama untuknya? Hanya satu dewa yang dipilih tidak mungkin cukup bagi seluruh klan iblis untuk membuat keributan besar. Karena ini tidak akan berharga. Mengingat tentang segala sesuatu yang terjadi di dekat Hao Yue, jawabannya dengan mudah muncul di benak Long Hao Shen. Pertama, pada saat dia berhadapan dengan para dewa iblis untuk pertama kalinya di jalur gunung pengusir setan, Long Hao Shen masih ingat samar-samar tentang 3 dewa iblis berperingkat lebih rendah yang mereka temui. Saat itu, sebelum pingsan dia sepertinya pernah mendengar tangisan Hao Yue, yang akhirnya menyelamatkannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dilakukan Hao Yue, dia yakin bahwa dialah yang mengintimidasi para dewa iblis ini,
memungkinkan dia untuk kembali dengan calon ayah mertuanya Seng Lingxin, tanpa kematian dalam pertempuran. Beberapa saat kemudian, dia bertemu untuk Kaisar Dewa Iblis untuk pertama kalinya. Saat itu, demi Hao Yue dia datang. Pada saat itu, Hao Yue masih berkepala 3, dan meskipun dia tidak jelas mengapa deteksi Kaisar Dewa Iblis gagal, dari situasinya, dia pasti tahu sejak saat itu bahwa Hao Yue akan membawa bencana bagi ras iblis di dunia. Masa depan, yang menjelaskan mengapa dia datang ke Exorcist Mountain Pass dengan sangat bersemangat. Berbagai hal yang terjadi setelah itu masih jelas di kepala Long Hao Shen. Hao Yue melepaskan aura ungunya untuk menyebabkan berbagai iblis kuat menyusut kembali pada berbagai kesempatan. Di antaranya termasuk Ahbao. Dan elemen terakhir yang mengkonfirmasi dugaan Long Hao Shen dengan pasti adalah kali ini di Rawa Kesuraman. Dia tidak pernah bisa berharap bahwa Hao Yue akan mencapai apa yang tidak pernah berhasil dilakukan manusia selama lebih dari 6.000 tahun. Penghancuran pilar Dewa Iblis. Tidak heran Kaisar Dewa Iblis akan memandang Hao Yue dengan sangat penting. Keberadaannya merupakan ancaman bagi inti iblis. Jika Hao Yue dan dia dibiarkan tumbuh, mungkin Demon King akan benar-benar menghadapi kehancuran di tangan mereka. Jika hari seperti itu benar-benar datang, itu akan menjadi yang terbaik. Long Hao Shen tidak pernah meragukan Hao Yue. Hubungan antara mereka berdua selalu sempurna, masing-masing memiliki bagian dari darah rekan yang mengalir di pembuluh darah mereka. Alasan kekuatannya sangat melebihi rekan-rekannya yang lain bisa jadi sebagian besar terkait dengan Hao Yue. Apalagi setiap evolusi Hao Yue membawa perubahan dalam dirinya, sangat memperkuat energi spiritualnya. Dia pasti tidak akan menyerahkan Hao Yue. Bahkan jika dia mati dalam prosesnya, dia harus melindungi Hao Yue dengan semua miliknya. Tapi tentu saja, jika dia benar-benar mati, dengan efek kontrak mereka, Hao Yue sayangnya akan mengikutinya dalam nasib ini. Tapi tekanan Long Hao Shen ini benar-benar sulit untuk ditanggung. Tidak peduli apa yang dikatakan, Hao Yue dan dia adalah alasan perang suci yang diprakarsai oleh iblis kali ini. Pasukan lebih dari 10 juta di sisi iblis menentang perlawanan dari pasukan lebih dari 1 juta manusia. Situasi mengerikan yang akan dihadapi orang-orang itu sudah jelas. Ksatria pahlawan keempat langsung membawa mereka ke ruang pertemuan di kuil assassin, sebelum membuat laporannya dengan tergesa-gesa. Tanpa kehadiran orang luar, semua orang secara tidak sadar memfokuskan mata mereka pada Long Hao Shen. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan perasaan yang kompleks, dengan hanya Chai'er yang bingung. Pada saat dia memasuki kuil assassin, ekspresinya sepertinya telah berubah. Samar-samar, Chai'er merasakan keakraban dengan tempat itu. Bos, apakah ada sesuatu yang membebani pikiranmu? Lin Xin menatap Long Hao Shen dengan khawatir. Invasi skala besar, perang suci diluncurkan oleh Kaisar Dewa Iblis. Berita ini mengejutkan pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64. Dan terlebih lagi, Long Hao Shen berada di inti badai ini. Bagaimana mungkin rekan-rekannya bebas dari kekhawatiran? Long Hao Shen menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu, bukan apa-apa. Kita hanya perlu mendengarkan pengaturan yang direncanakan aliansi. Anda semua mendengar apa yang dikatakan ksatria tersembunyi keempat. Saya hanya berpikir untuk bertarung demi aliansi sekarang. Ya, kita harus berjuang demi aliansi. Mata si Masian berkedip dengan kilatan yang tidak menyenangkan, gatal untuk bergegas ke medan perang. Yang lain mengangguk pada gilirannya, setelah memantapkan pikiran mereka. Long Hao Shen adalah jiwa dari tim ini, dan meskipun dia tidak bisa dikatakan sempurna di misi sebelumnya, setidaknya dia sangat bisa diandalkan. Selama pikirannya stabil, tidak akan ada masalah, dan semua orang secara alami akan jauh lebih baik. Sebenarnya, kerangka berpikir Long Hao Shen saat ini pasti rumit. Hanya dia yang mengerti alasan sebenarnya Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci ini adalah untuk mendapatkan Hao Yue dan dia. Jika dia berdiri, mungkin seluruh perang ini bisa berakhir, tetapi bisakah dia melakukan itu? Jawabannya tidak pasti. Ini adalah perang antara dua ras, dan bahkan tanpa pemicu ini, seiring dengan pertumbuhan manusia yang berkelanjutan, perang suci ini cepat atau lambat akan meletus. Dan Long Hao Shen mungkin adalah Sion of Light, tapi itu tidak mencegahnya untuk menghargai hidupnya juga.
Lebih penting lagi, orang yang harus membayar biaya hidupnya untuk menghentikan perang ini bukanlah dia, tetapi teman baiknya dan saudara baiknya Hao Wei. Setiap orang memiliki keegoisan mereka sendiri. Bahkan dengan hati terbersih dan tersuci yang mungkin dia miliki, Long Haoshen pada akhirnya tetap menjadi manusia. Dia juga memiliki keinginan egoisnya sendiri, bagaimana dia bisa melihat Hao Wei sekarat seperti itu. Ini benar-benar tidak mungkin, tetapi dia juga tidak mau melihat orang-orang dalam situasi yang mengerikan karena perang suci. Karena itu, pikirannya benar-benar kacau. Dia sudah memiliki resolusi bahwa tidak peduli apa keputusan akhir dari aliansi, bahkan jika dia diserahkan, dia akan mendukung keputusan ini sampai akhir. Dan dia sudah memutuskan untuk melaporkan ancaman yang diberikan oleh Hao Wei kepada ras iblis ke aliansi, meninggalkan segalanya untuk mereka putuskan. Membuat keputusan seperti itu sangat menyakitkan bagi Long Haoshen, tetapi pada saat yang sama, dia merasa jauh lebih santai setelah melakukannya. Setidaknya sekarang dia bisa memaafkan dirinya sendiri. Lebih buruk lagi, dia akan dikorbankan oleh aliansi kuil, dan jika semuanya benar-benar berakhir seperti ini, dia hanya akan memilih untuk mati dalam pertempuran bersama Hao Wei. Kehadiran ksatria pahlawan keempat sangat efektif. Ruang di sekitarnya sedikit bergetar tiba-tiba. Mata tajam Long Haoshen terkunci ke satu tempat, tangan kanannya membuat gerakan tiba-tiba, sebelum segera kembali ke posisi sebelumnya. Detik berikutnya, sosok abu-abu menginjak lantai, melangkah maju. Itu adalah kepala kuil asasin, Zheng Yue. Tampilan Zheng Yue tertarik pada Long Haoshen melihatnya menarik tangannya. Dan matanya tampak memiliki tampilan yang berbeda. Target pandangannya yang kedua secara alami adalah Chaier. Ketika Chaier melakukan kontak dengan Zheng Yue untuk pertama kalinya, tubuhnya sedikit menggigil, dan penampilannya yang hilang tampak sedikit berderak. Melihatnya dengan tatapan kosong, dia sepertinya benar-benar menjadi kaku. Zheng Yue percaya bahwa cicitnya dalam keadaan gembira melihatnya, tapi tidak memperhatikannya lagi, melihat ke belakang ke arah Long Haoshen. Tapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun, mengangkat tangannya, meraih kepala Long Haoshen di bawahnya. Dengan kekuatan Zheng Yue, kedipan 5 jarinya saja menyebabkan niat membunuh yang sangat dingin menyebar seketika, menyebabkan suhu di seluruh ruang pertemuan turun drastis. Sebuah kekuatan menindas yang mengerikan langsung mengelilingi tubuh Long Haoshen ini. Siapa yang mengira bahwa senior ini akan bertindak agresif segera setelah tiba? Dan kecepatan Zheng Yue mencapai tingkat yang pada saat tangannya diangkat, itu segera muncul di depan mata Long Haoshen, meraihnya tanpa memberi siapapun kesempatan untuk bereaksi. Kecepatan reaksi Long Haoshen menjadi sangat cepat, pada saat tatapan Zheng Yue jatuh sekali lagi padanya, dia merasakan krisis. Awalnya duduk di kursi, dia tidak langsung berdiri, karena dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Kaki kanannya menginjak kursi di dekatnya, memanfaatkannya untuk meluncur ke belakang. Sementara itu, tangan kanannya maju, menunjuk ke kekosongan secepat kilat. Orang bisa melihat bahwa dalam sekejap, tangan kanan Long Haoshen bersinar seperti kristal emas. Dengan suara mendesis yang tajam, sambaran pedangki ditembakkan dalam kekosongan, dan kilatan cahaya oranye melindungi Long Haoshen di bawah jangkauannya. Oh, aura pedang emas langsung mengenai telapak tangan Zheng Yue, tidak menemui halangan dan menunda tangan kanannya yang seperti cakar. Pada saat cakar kanan ini turun untuk kedua kalinya, dan yang mengenainya adalah tembok perisai yang didirikan oleh perisai siput surgawi matahari dan bulan. Kemampuan dinding perisai Long Haoshen dilepaskan hampir seketika. Dengan tambahan serangan niat pedang kekuatan penuhnya, tangan kanan Zheng Yue hanya berhasil menembus permukaan dinding perisai. Perisai siput surgawi matahari dan bulan mengeluarkan cahaya oranye lain, mendorongnya mundur tanpa membahayakan Long Haoshen. Koordinasi seluruh tim ditampilkan saat itu. Meskipun tidak ada yang mengerti mengapa Zheng Yue akan bertindak melawan Long Haoshen, pengalaman mereka bertarung berdampingan sangat banyak. Sampai-sampai tepat setelah Long Haoshen baru mulai bertindak, yang lain segera mengikuti. Tangan kanan si Masian diayunkan, membiarkan bola cahaya energi melepaskan suara melengking saat menghantam Zheng Yue. Dan itu hanya menghalangi jalannya,
membiarkan dia tidak bisa terus menyerang Long Hao Shen. Tangisan Phoenix bergema segera mengikuti. Lin Xin tidak ragu-ragu untuk memicu Phoenix of Heart of Fire-nya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9, apakah ada pilihan lain selain keluar semua dari awal? Pedang Scarlet Wild milik Han Yu membawa aura panik, saat ditebas ke depan, di depan jalan Seng Yue, mengarah ke lututnya. Divine Soul Shield milik Wang Yuan terbang, mengarah lurus ke leher Seng Yue. Han Yu dan yang lainnya menutupi bagian atas dan bawah, dan dengan tambahan Sima Xian, mereka bisa dikatakan telah menghentikan semua kemungkinan rute Seng Yue. Yang paling mengejutkan Seng Yue adalah pada saat yang sama orang-orang kecil ini bereaksi, api yang meluap meledak. Kekuatan mengerikan dari naga iblis memenuhi seluruh ruangan hampir seketika. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang ruangan belaka, seluruh kuil assassin seharusnya merasakan kehadiran kekuatan naga ini. Chaier adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia masih dalam keadaan yang benar-benar tumpul, berdiri tak bergerak dengan bodohnya, dan memikirkan sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Seng Yue memang layak untuk reputasinya sebagai kepala kuil assassin. Menghadapi pengepungan anak-anak ini, terlepas dari keterkejutan batinnya, reaksinya tidak lambat sama sekali. Kakinya sedikit bergerak, dan dalam sekejap setelah menghindari bola cahaya energi yang menabrak dari samping dan mendorongnya dengan tangan kanannya, tubuhnya melayang secara horizontal, menendang dengan kedua kakinya ke arah serangan Wang Yuan dan Han Yu. Anak-anak muda ini masih baru pada langkah ke-6 kultivasi. Seng Yue telah mencapai langkah ke-9, meskipun dia tidak memandang rendah mereka, dia tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan lawan level ini. Jadi dia hanya menggunakan operasi energi spiritual paling dasar, bereaksi melalui instingnya. Tapi bertentangan dengan harapan Seng Yue, dia terlalu ceroboh. Dia memang terlalu meremehkan pasukan perburuan iblis kelas komandan ke-64, terutama kekuatan hebat dari bola cahaya energi Sima Xian. Ketika Seng Yue mencoba memotongnya, dalam imajinasinya, senjata ini pasti sangat berat, tetapi energi spiritual Sima Xian terikat padanya, jadi dia pasti akan dikirim terbang. Menarik kekuatan dari kekuatan pendorong setelah serangannya, dia akan menendang 2 serangan dari sayap, setelah itu berurusan dengan Phoenix yang mendesis melepaskan api biru tidak akan menjadi masalah. Tapi sesaat setelah tangan kanannya bersentuhan dengan bola cahaya raksasa, Seng Yue menyadari kesalahannya. Senjata yang tampak bodoh itu sebenarnya jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Dengan suara ledakan yang melengking, Seng Yue merasakan kekuatan yang kuat menjabat tangannya. Ini adalah kemampuan Cruise, Absorption, dan Triple Blast dari Gigantic Ball of Light. Jika hanya itu, Seng Yue tidak akan mengalami luka apapun dengan energi spiritualnya lebih dari 100.000 unit. Lebih penting lagi, pada saat menggunakan bola cahaya energi, Sima Xian menggunakan kompor spiritual Purple Godly Thunder miliknya. Oleh karena itu, begitu tangan kanan Seng Yue menyentuhnya, kilat ungu tiba-tiba meledak, menabrak langsung ke telapak tangannya untuk menyebar luas ke seluruh tubuh Seng Yue. Dengan kekuatan energi spiritual seperti itu, melukai Seng Yue tidak terpikirkan oleh kompor spiritual Purple Godly Thunder. Namun, kelumpuhan yang dipicu oleh guntur mulai berlaku. Untuk pembangkit tenaga listrik di tingkat Seng Yue tidak ada detail yang bisa dianggap tidak penting pada saat pertempuran. Bahkan jika itu membuat kontak kurang dari 1 detik, ini mengguncang seluruh rencananya. Kedua kaki yang dia tembak di udara menjadi mati rasa, sebelum bertabrakan dengan Scarlet Wild Sword dan Divine Soul Shield.